سيدنا وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ma'mur Klender, Bapak Kiai Haji Muhammad Irianto Waladin MA, akhina fillah Al-Ustaz Dr. Andes Matsani, segenap pengurus, ada guru kita juga Ustaz Sodri, hadirinul hadirah rahimakumullah. Kita langsung saja, nah waktunya mepet pendek ya, sebentar banget ngaji kagak enak ya. Kita kebarkan Al-Fatihah aja, semoga diberikan futuhat, pemahaman, dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadini wa niyatin salihah wa li sahibil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma lillahi ta'ala. Kita ulang kembali kajian di awal tentang sholat mayit, tentang sholat jenazah ya, biar tambah danta, biar tambah paham dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Di minggu yang lalu saya jelaskan tentang ada macam-macam arwah. Itu enggak perlu saya ulang lagi. Kita langsung masuk kepada teksnya. Faslun fi sholati 'alal mayyit. Pasal menjelaskan tentang salat mayit ya. Ini penting karena hampir setiap saat kita menemukan keluarga kita, saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lama ini kita kehilangan guru kita kembali, Bapak Kiai Haji Isamuddin bin Syekh Mukhtar At-Tabrani ya, ulama besar di Bekasi, yang semua silsilah ilmunya juga nyambung kepada guru besar kita, Guru Marzuki Al-Mirsad ya. Wa syuri'at bil Madinah. Salat jenazah itu disyariatkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi di Mekah belum disyariatkan salat jenazah. Mulainya di kota Mekah, berarti ba'dal hijrah, setelah hijrah. Waqilah, dan dikatakan hiya min khasa'isi hadhihi ummah. Salat jenazah merupakan ciri khas atau keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedakan, kita perhatikan yang agama lain bagaimana cara menangani mayitnya beda ya. Salatul mayyit ay al-mayyiti al-muslim ghairi syahid
fardu kifayatin, ya, lil ijma'i wal akhbari. Salat mayit, ya, maksudnya apa? Mayitnya orang muslim. Ghairi syahid, bukan yang matinya dalam kategori mati syahid. Ya, kita juga baca kitab Iqrabullah li amwat, kemuliaan Allah kepada para orang-orang yang meninggal dunia di Masjid Jami' Al-Muqarrabin. Itu karena bukunya sudah muasir, kontemporer, itu detail disebutkan satu-satu tentang macam-macam yang kategori mati syahid, ya. Apa hukumnya? Ya, hukum mensolatkan mayit muslim dan bukan kategori matinya mati syahid, ya. Dalam kategori mati syahid orang yang mati dalam kancah peperangan membela agama Allah, ya. Hukumnya adalah fardu kifayatin, fardu kifayah. Dan kita paham yang namanya fardu kifayah, ya, kalau sudah ada satu aja yang melaksanakannya satu kampung, maka sakata an ghairihi, yang lainnya gugur tuh, enggak kena dosa. Berarti kita bersyukur jika di kampung kita ada orang-orang alim, ada orang-orang saleh. Lil ijma'i wal akhbar, ya. Hukumnya fardu kifayah, ini sesuai juga dengan ijma' para sahabat, para ulama, juga keterangan-keterangan yang datang daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaghaslihi walau ghariqan. Nah, tadi mensolatkan, kita paham ya, ada yang namanya pertama memandikan, mekafankan, mensolatkan, menguburkan. 4 ya. Kalau yang mati syahid dia kagak dapat 4 ini dia. Ya, ini kita bicara yang mayit biasanya, ya. Pertama, salat mayit itu hukumnya fardu kifayah. Kaghaslihi, demikian juga ghaslihi, memandikan mayit juga hukumnya fardu kifayah, ya. Kita kemarin sampaikan kalau anak di bawah umur belum baligh, boleh nggak dia memandikan jenazah? Boleh. Syaratnya dia betul-betul memahami cara memandikan mayit. Nah, di sini diterangkan orang kafir saja boleh memandikan jenazah. Karena al-ghardu tujuannya adalah an-nazafah, ngebersihin jenazah. Lihat bagaimana Allah memuliakan manusia, laqad karramna bani Adam, yang hidup dan yang mati, coba, ya. Walau ghariqan, meskipun itu mayit meninggalnya tenggelam. Jadi dia salat dan memandikannya hukumnya fardu kifayah. Li'annana ma'murun bighaslihi, karena kita, ya, diperintahkan untuk memandikannya, ya. Fala yasqutu fardu anna illa bi fi'lina, maka tidak gugur kewajiban dari kita kecuali dengan kita yang melakukannya. Wa in syahadnal malaikata tughsiluhu, meskipun kita menyaksikan bahwa para malaikat itu tughsiluhu, ya, memandikan. Jadi kalau mati syahid itu malaikat ikut turun tangan tuh, memandikannya tuh, ya, kemuliaannya orang yang mati syahid. Kemudian wa yakfi ghaslu kafirin, nah, gitu. Dan cukup juga boleh, ya, orang kafir yang memandikan. Di bawah ada keterangannya tuh, ya. Al-maqsud min hadzal ghasl huwa an-nazafah, ya. Tujuannya adalah bersihin,
maka fayakfi ala hada gharaquhu aw ghuslu kafirin, boleh yang memandikan orang kafir. Ya, tapi nanti ada satu kampung perempuan semua. Ada taunya ditemukan ada jenazah satu laki-laki. Bagaimana cara mandi ini? Yang meninggal laki-laki. Itu sekampung perempuan semua. Itu caranya ditayamumkan. Atau sebaliknya, ini lelaki semua. Tahu. Ada jenazah satu perempuan. Ya. Nah, ini bangga penting ngaji nih. Jadi kita tahu hukum bagaimana menghadapi masalah yang datang kepada kita. Kalau kita dapat ngaji, dapat ilmunya, kita tahu caranya. Ya sudah ya. Wa yahsuluhu aqalluhu bi ta'mimi badanihi bil ma'i marrah. Ya. Dan paling sedikitnya ya, memandikan jenazah itu bi ta'mimi badanihi, dengan meratakan badannya tuh, bil ma'i, dengan air, marratan, sekali. Ya, sekali cukup. Kita sunnahkan dia 3 kali. Ya. Ini alal aqal disebutin. Aqalluhu, minimalnya boleh. Hatta ma tahta kulfatil aklafi alal asahi. Nah, ini air ini harus mengalir seluruh tubuh, kena semuanya sampai bagian bawah, apa nyebutannya? Ini maaf, zakar. Zakar nih bagian bawahnya tuh. Kan misalnya dia itu lemes, kan dia ketutup dia. Jadi apa namanya? Begitu tuh nempel sama kulit. Ini juga bagian bawahnya nih, kulit bagian bawahnya harus kena juga, harus rata tuh. Ya. Hatta ma tahta qulfatil aqlafi. Ya, sampai bagian bawah kulit, apa namanya sih? Maaf ya, pala zakar itu harus kena juga air. Alal asah, itu yang paling benar. Sabiyan kana, ya, kanal aklafu au balighan, baik jenazahnya itu anak bayi atau juga sudah baligh. Artinya nyuci itu benar-benar harus rata semua sampai bagian bawahnya pun harus kena air. Begitu. Kemudian ada di sini. Bagaimana kalau sampai melukainya? Ya. Qala al-Abbadi wa ba'd al-Hanafiyyah. Kemudian Imam Al-Abbadi dan sebagian kalangan ulama Hanafiyah berkata, la yajibu ghuslu ma tahtaha. Nah, ini ya. Tadi berarti kalau Asy-Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, mereka harus tuh air harus kena sampai ke bagian bawah palanya zakar. Tapi Imam Al-Abbadi dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan la yajibu ghusl ma tahtaha. Kagak wajib ya ketika kita memandikan mayit sampai ke bagian bawah kepala zakar tadi, enggak wajib. Fa'alal murajjah. Nah, nih. Dan menurut pendapat yang ditarjihkan atau yang diunggulkan, lau ta'adzara ghuslu ma tahtal qulfati bi annaha la tataqallasu illa bi jarhin. Lau seandainya ta'adzara, kata sulit gitu, ghuslu ma tahtal qulfa, seandainya sulit membasuh, memandikan ya airnya sampai di bawah bagian kepala kemaluan, nah kita kemaluan gitu. Bi annaha la tataqallasu, bahwa dia kagak terbuka itu. Ya bapak-bapak tuh kalau mandi itu betul-betul tuh. Takut ada najis juga di bagian lipatan itu. Gitu. Tapi yang gini kan kalau terlalu kencang sakit, bisa luka. Nah, ya. Katanya bi annaha la tataqallasu, bahwa bagian kulit kepalanya itu kagak terbuka
illa bijarhin, kecuali akan terjadi luka. Maka yang terbaik katanya yumammimu amma tahtaha, bagian bawahnya itu cukup dikasih ditayamumkan, ya. Kama qala syekhuna, sebagaimana pernyataan guru kami. Siapa guru kami? Imam, ya. Apa namanya? Imam siapa? Yang dikenal dengan anak batu? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Dalam dunia fikih tokohnya Imam Romli dan Imam Nawawi, ya. Kemudian kama qala syekhuna, sebagaimana guru kami berkata, ya. Wa aqarrahu ghairuhu, dan juga ulama-ulama lain juga menetapkan demikian, ya. Kemudian wa akmaluhu tathlisuhu. Tadi yang pertama, minimalnya memandikan mayat itu, ya, itu cukup 1 kali aja. Tapi harus merata semuanya sampai bagian kepala kemaluan, ya, harus kena semuanya. Kalau misalnya bakal melukainya, cukup dikasih tayamum, pakai abu tayamum. Wa akmaluhu, dan yang sempurnanya memandikan mayit itu tathlisuhu 3 kali. Sekali selesai, ulang lagi 2 kali, ulang lagi sampai 3 kali. Begitu. Di mana nih mandiinnya nih? Di tempat terbuka, ya orang pada nonton? Enggak, ya. Wa ayyakuna fi khalwatin, ya, itu mandiinnya harus dalam kondisi yang tertutup. Makanya kalau rumahnya suka kita pakai kain tutup gitu, ya. Wa qamisin, dan dipakein itu dah tutupan jubah, baju atau kain gitu, ya. Tapi ini enggak disebut sini. Kainnya juga kain yang kagak boleh, atau gamis. Ada orang kayak jas hujan kagak boleh. Artinya airnya kagak ngeresap. Sambil ditutupin kain, mandiin, kainnya juga harus kain yang meresap, ya. Di kitab sitaan disebutin. Baik. Wa ala murtafi'in, kemudian juga posisi tempatnya itu tinggi, bukan di bawah. Cukuplah kita kayak pakai balai gitu kan. Dan sekarang sudah ada meja khusus memandikan mayit, yang kotorannya terbuangnya 1 alur, gitu. Kalau kita dulu pakai balai doang, akhirnya kemana-mana itu kotoran, ya. Maka sunnah juga kalau kita mandiin suka dipakein dupa biar wangi. Maksudnya apa? Biar bau kotorannya kagak kemana-mana, begitu. Nah, alat yang sekarang itu ada meja khusus tuh. Al-Ma'mur udah punya dah? Udah punya. Baik. Gitu ya. Dengan apa mandiinnya? Bima'in baridin, ya, dengan air yang dingin. Illa lihajatin, kecuali ada hajat, ya. Kawasakhin wa bardin, seperti menghilangkan kotoran dan kondisinya dingin. Fal musakhkhanu hina idzin aula. Nah, pakai air yang hangat, ya, dalam memandikan itu aula, lebih baik. Jadi kalau kagak enggak dingin banget, yang hangat lah, ya. Sedang. Wal malihu aula minal adab. Kalau ada air asin, air tawar, mana nih yang lebih bagus? Kan kita ada ya di sebagian tempat airnya asin, ya. Kalau kita suka main ke Muara Gembong kan airnya masih asin-asin di sana. Akhirnya wal malihu aula, air yang terasa asin itu aula, lebih baik, ya, minal adbi, daripada air yang tawar. Begitu. Kemudian wa yubadaru bi ghaslihi idza tayaqqana mautuhu, ya. Kemudian wa yubadiru, segera apa? Bi ghaslihi. Jadi Pak, kalau yang namanya mandiin tuh segera. Kemudian dia mandiin, pakaiin.
Kalau nguburin boleh ditunda tuh. Ya. Ini udah rapi ya. Wa yubadiru bi ghaslihi, dan segera memandikannya. Syaratnya idza tayaqqana mautuhu, apabila kematiannya sudah pasti. Jangan masih ada masih apa bahkan bangun lagi ntar udah mandiin aja ya. Pastiin tuh benar udah mati belum. Saya pernah itu dulu saya dakwah di Cibitung. Saya lagi sholat subuh berjamaah, ada nenek-nenek lari itu. Puasa awal meninggal. Karena berbuat suruh umumin innalillahi gitu. Lalu kita berjamaah nengokin. Ternyata udah penuh orang mengaji baca Yasin semua. Pas saya pegang, lah masih ada napasnya gitu. Terus dibaca-baca sampai bangun dia tuh. Udah geger di situ, Cibitung. 3 bulan hidup tuh. 3 bulan. Ya, berikutnya sakit lagi dibawa ke Cipto meninggal. Ya, Allah yarhamu. Taib. Jadi pastikan sudah mati, segera dimandikan, gitu ya. Wa mata syukka fi mautihi, nah ini. Dan ketika, mata ini jangan diartikan kapan, orang pas dalam sejamananya. Dan ketika ragu dalam kematiannya, ini udah mati benar, udah mati apa belum? Itu. Wajib ta'khiruhu ilal yakin. Maka wajib mentakhirkan memandikannya. Ya mandi dulu. Ya, sampai ilal yakin, benar-benar yakin bahwa ini udah meninggal dunia. Gitu ya. Ini bapak-bapak harus siap-siap nih. Penghancur kelezatan kematian nih. Kemarin di Riyadhus Shalihin lagi sholat, lagi sujud di sujud yang ketiga misalnya salat zuhur, belum sempat bangun udah meninggal dunia. Ya. Berapa banyak orang yang ya nyuap makanan belum sempat nelen udah datang kematian. Ya. Berencana sesuatu meninggal duluan ya. Kemarin lagi musibah besar di Bekasi itu, berapa orang meninggal dunia ya. Ini pelajaran buat kita, kalau kita nanti bakal meninggal dunia gitu ya. Taib. Jadi ketika diragukan kematiannya, maka wajib menunda memandikannya ilal yakin, sampai diyakini kematiannya. Bitaghayyuri rihin wa nahwihi, dengan sebab atau faktor berubah ada baunya tuh. Ya. Kan orang mati langsung bau. Ya. Wa nahwihi dan semacamnya. Habis itu ya. Fa dzikruhumul alamatil katsirah, dan ya menyebutkan untuk tanda-tandanya udah mau wafat itu banyak sekali gitu ya. Kemudian lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Ya. Sesungguhnya tufidu bermanfaat banget di mana lam yakun hunaka syakkun, tidak ada lagi tanda-tanda keraguan. Kalau emang tanda-tanda kagak ada keraguannya, udah mandiin dah ya. Kemudian lagi mandiin udah selesai, keluar kotoran. Kan kasus tuh. Gimana tuh? Ya. Ada yang belum sempat dikafankan keluar kotoran. Satu. Ada yang udah dimandiin, udah dibungkus, keluar kotoran. Maksudnya gitu ya. Ada tuh. Gimana tuh? Ini kasusnya. Walau kharaja minhu ba'dal ghasli, seandainya keluar, ya keluar apa maksudnya? Sana failnya najasun, ya seandainya keluar minhu dari mayit, apa tuh najis ba'dal ghasli, setelah dimandikan. Di pemahamannya setelah dimandikan masih keluar najis,
Itu lam yanqudi at-tuhra, tidak merusak kesuciannya. Dia tetap suci. Bal tajibu izalatuhu, tapi harus dihilangin najisnya. Artinya nggak perlu dimandiin lagi, dibuang dia apa namanya? Diambil aja kotorannya dibuang. Nggak usah diulangi lagi, mandiin lagi, dia wuduin lagi, enggak. Ya. Faqat saja ya. Artinya bal tajibu izalatuhu faqat. Tetapi wajib dihilangkan najisnya saja. Titik. In kharaja qabla takfini la ba'dahu. Nah, kasus yang kedua, jika setelah dikafankan keluar apa? Kotoran. Nah, ini. Ya. Ini katanya kagak apa namanya? Kalau sudah keluar kotoran setelah dibungkus ya sudah, kagak perlu dibersihin lagi ya, dibungkus aja langsung, sholatin, kuburin dah, begitu ya. Titik tuh habis. Kasus berikutnya pikir begitu. Ayat. Wa man ta'adzara ghusluhu li faqdi ma'in aw li ghairihi. Kemudian seandainya kita ada kesulitan memandikannya karena faktor kagak ada air atau selainnya, ya, kayak ihtirakin, atau kita takut juga kita mandikan itu pada rontok tubuhnya, badannya. Kan ada ya jenazah udah lama baru ketemu, kan sudah pada itu tuh. Ya. Itu di kitab itu banyak banget kasus-kasusnya itu. Misalnya kebakaran, kelamaan ke ini air, kan itu tubuhnya mandinya harus hati-hati itu. Waktu itu copot semua itu mulutnya, ya, atau ada kelembutan di situ. Walau gusila, katanya taharraju mimma wujuban. Seandainya dimandikan, udah wajib dimandikannya dengan cara tayamum. Ya. Lama kalau dimandiin kagak ada air, tayamum. Kedua, kalau mau dimandiin takut pada rusak, udah tutup apa namanya? Kulit-kulitnya tuh, atau ada yang rontok tubuhnya. Udah tayamumin aja. Begitu ya. Selesai itu. Kemudian far'un, cabangnya nih. Artinya permasalahan diangkat lagi oleh mu'alif. Kita gede begitu, ya. Ar-rajulu auna bi ghaslir rajuli. Orang laki-laki itu lebih utama untuk memandikan jenazah laki-laki. Jadi laki-laki. Gitu ya, paham? Wal mar'atu aula bi ghaslil mar'ah. Ya, demikian juga wanita itu lebih berhak memandikan jenazah yang wanita. Paham ya? Gitu. Walahu ghaslu halilatin wali zaujatin la amatin ghaslu zaujiha walau nakahat ghairahu bila masyin. Para jamaah, di kitab lain sebetulnya siapa orang yang paling afdal memandikannya? Disebutkan pertama orang yang diwasiatkan. Saudari bilang nanti kalau saya wafat minta yang mandikan saya Ustaz Maksani. Nah, itu yang pertama kali itu dulu. Pak, ada salam. Bapak datang keluarganya. Pesan kalau bapak meninggal yang mandiin Pak Ustaz. Ya, pertama. Kedua, usulnya keluarganya ke atas tuh. Usul tuh bapak, perempuan ibu, nenek, gitu ya, kakek. Ketiga, ilali furunya ke bawah, anak-anaknya. Baru teman terdekatnya. Baru amil dan mana yang kita bayar. Sekarang sudah paket 1,5 juta dengan kain kapannya. Gitu ya, nggak mau repot ya. Baik.
Jadi kalau wanita yang mandiin juga yang lebih baik wanita, ya. Kemudian walahu ghuslu halilatin wali zaujatin. Ini maksudnya halilah itu dan baginya yang memandikannya yang masih anaknya, istrinya, ya. La amatin, bukan budaknya, gitu, ya. Ghuslu zaujiha, yang memandikan suaminya. Jadi suami meninggal, boleh juga yang memandikan adalah istrinya dan siapa? Anak. Budaknya nggak boleh, beda ya. Jodoh ada budak ya, ammah, karena kagak ada ya. Gitu. Kemudian walau nakahat ghairahu. Nah, ini juga nih. Ini ada kasus berikutnya ini. Walau nakahat ghairahu. Seandainya dimasuk dalam kategori halilah, karena ini kasusnya kasus keluarganya Sayyidina Umar kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Apakah putrinya atau siapa? Jadi dia cerai, udah punya suami. Kalau ini meninggal, ini masih boleh nih, ya. Kalau kagak ada orang memandikan ini, ya. Kalau nakahat, meskipun istri yang pertama itu udah nikah lagi kepada ghairuhu, orang yang lain, begitu, ya. Tapi bila masin kagak nempel langsung, ya. Bal bila fi khirqatin ala yadin. Ini mandiin ya. Dia pakai, kalau dulu kan tuh pakai anduk ya, dilipat-lipat di tangannya tuh, sabunin dia tuh. Gitu. Kalau sekarang sudah ada pakai apa? Sarung tangan, gitu ya. Mandinya bila masin tanpa disentuh, bal bila fi khirqatin ala yadin. Tetapi adalah semacam kain yang diungsel-ungsel, bilaf itu dilipat-lipat di tangannya. Fa in khalafa sahal ghusl. Seandainya yang mandi itu menyalahi, itu tetap sah mandinya, ya. Maksudnya jika dalam proses pemandian ada kesalahan, tetap sah mandinya, gitu. Fa in lam yahdur illa ajnabiyyun fil mar'ati au ajnabiyyun fil rajuli yumammimu al mayyitu. Nah, ini kasus tadi, ya. Jika, ya, yang wafat itu perempuan semua, ya, gitu. Atau yang wafat itu lelaki semua, sekampung perempuan semua. Tahu ada jenazah, apakah bawa air atau apa, ditemukan lah. Atau sekarang banyak itu kan orang bunuh atau dibuang ke satu kampung itu perempuan semua, ya, mayitnya lelaki. Kemudian sebaliknya, satu kampung lelaki semua, mayitnya perempuan. Nah, bagaimana tuh? Yumammimu al-mayyitu. Nah, maka cara memandikannya adalah dengan cara di tayamumkan, gitu ya. Naam, lahuma ghaslu man la yustahi min sabiyyin aw sabiyah. Ya, lahuma, bagi laki-laki atau bagi perempuan itu ghaslu man, dia boleh memandikan orang yang la yustahi, ya, orang yang tidak menimbulkan rasa syahwat gitu. Min sabiyyin, baik dari anak-anak laki-laki atau sabiyah. Lihilli nazari kulli wa masihi, karena dia melihatnya atau dia menyentuhnya. Jadi kalau kita mandiinnya, pas kita mandiin kita yang ngelihat jenazahnya terangsang, nggak boleh, ya. Wa aula ar-rijali bihi aulahum bis salati kama yati. Ya, dan ya bagi kaum laki-laki itu aula, yang lebih baiknya itu aulahum, yang lebih baik tetap lelaki juga bis salati, yang mensolatkannya. Jadi laki-laki. Pertanyaannya, boleh nggak perempuan ikut sholat jenazah? Boleh. Ya.
kama ya'ti sebagaimana penjelasannya akan datang. Selesai. Sekarang pindah kasus wa takfinuhu, mandi. Sekarang mengkafankan. Wa takfinuhu bisa tiri auratin. Azan. Ya. Dan mengkafankannya itu hukumnya juga fardu ain. Urutannya sama tuh. Tadi mensolatkannya, lalu memandikannya, mengkafankannya, ini hukumnya fardu ain. Itu baiknya gitu begitu. Kembali tetap ke awal pemahamannya, ya. Bisa iri auratin dengan mengkafankan mayit seluruh auratnya, ya. Mukhtalifatin bidzukurati wal unusah. Berbeda untuk mayit unusah, ya, dzukura laki-laki dan unusah perempuan. Artinya kalau laki-laki kan berapa kain, Bang? 3. Perempuan 5. Ya. Nanti bisa juga seandainya pakai baju duluan, ya. Duna rikki wal hurriyah. Berbeda dengan kalau mayitnya itu budak dan merdeka, ya, dia sama aja. Fayajibu fil mar'ati walau amatan ma yasturu air wajhi wal kaffain. Maka wajib pada mayitnya perempuan meskipun mayitnya itu budak, ma yasturu khairul wajhi wal kaffain, menutupi semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa fir rajuli, dan bagi mayit laki-laki, ma yasturu ma baina surati wa rukbah, ya. Itu yang ditutupnya sebetulnya antara surah dan rukbah, ya. Dari sini sampai sini, ya, lelaki seperti itu doang tuh secara hukum. Tapi bagusnya tutupin juga. Wal iktifa'u bisairil aurati. Tapi yang iktifa'nya katanya yang layaknya ditutupin dah auratnya. Huwa ma sahahu an-Nawawi. Sebagaimana yang disahihkan oleh Imam Nawawi fi aktsari kutubihi, dalam kebanyakan buku-bukunya. Wa naqalahu 'anil aktsarin, dan demikian juga dinukilkan dari ulama-ulama yang lain. Li'annahu haqqun lillahi ta'ala, karena nutupin seluruh tubuh badan itu, ya, itu hak bagi Allah Ta'ala. Walaupun perempuan lelaki auratnya hanya dari sini sampai sini gitu. Orang kain banyak, ya. Nanti siapa yang berhak mengeluarkan kain kafannya? Ada sendiri. Wa qala akharun, dan sebagian ulama lain berkata, yajibu satru jami'il badani walau rajulan. Nah, ini wajib menutup seluruh badannya meskipun mayatnya itu rajulan. Paham? Ya, dia tetap sama yang kita lihat, ditutup rapat. Kasus berikutnya walil gharimi. Bagaimana kalau itu jenazah punya utang? Ya. Punya utang. Ini udah azan kan? Belum? Hah? Belum? Oh, belum. Walil ghanimi man uzzaidi ala satir kulil badan. Nah, kalau si jenazahnya ini gharim, termasuk orang yang punya utang, maka man uzzaid, dilarang tuh melebihin bahannya ala satir kulil badan, untuk seluruh tubuhnya. Sampai begitu tuh. Waktunya mendingan biar utang aja, karena utang sampai kiamat ditanya terus. Nah, ya, artinya ini ketika memang betul-betul, ya. Tapi kalau ini mah sekarang udah jarang nih kasih ini, ya. Artinya banyak setiap ini kita sudah menyediakan untuk kain kafan banyak. Lazaidi ala satil aurah, kagak boleh lebih itu untuk seluruh tubuhnya. Kalau si jenazahnya dia punya piutang, habis begitu, ya. Kenapa? Karena biaya penguburan dan seterusnya, ya, pemandian, pengkapan itu diambil dari harta si mayit.
Ya. Mayit punya utang bayar. Gitu ya. Litaku di amrihi, untuk menegaskan perkara ini. Wa kaunihi haqqan lil mayyit binisbatil ghurama'i, dan kondisinya ini hak bagi mayit ya, berarti sesuai dengan kondisi si mayit yang piutang, begitu ya. Wa akmaluhu lidzakari salasatun ya ummu kullun minha al badan, dan yang sempurnanya bagi laki-laki itu 3 lipatan, 3 lembar. Ya ummu kullun minha al badan, ya, yang menyeluruh, ya, 1 dari 3 itu menutupi badannya. Wajaza ayyuzada tahtaha, dan dibolehkan juga menambahkan tahtaha di bawah kain kafannya, ya, berarti di awalnya berarti ya. Qamisun, boleh juga tuh baju gamis, ya. Wa imamah, dan apa nih? Sorban, ya. Wali unsa, dan dibolehkan juga bagi kaum ibu perempuan menambahkan izarun, ada kain. Wa qamisun, hanya ditertib. Kemudian baju gamis, fakhimarun, lalu kudungannya, ya, falufafatani, dan 2 lipatan kain kafan, gitu. Fayukaffanul mayitu bimalahu lubsuhu hayyan, dan si mayit itu dikafankan dengan baju yang memang selayaknya dia biasa pakai selama hidupnya. Biasa pakai bahan itu boleh itu. Jangan dipakai baju yang lebih lagi, misal modelnya jangan. Jadi lubsuhu hayyan yukaffinu al mayyitu, si mayit dikafankan bimalahu, dengan apa yang miliknya, lubsuhu hayyan, yang suka dipakainya selagi dia masih hidup. Maka fayajuzu harirun, boleh tuh kaum ibu dia dipakein baju bahan yang dari bahan sutra. Muza'farunil mar'ati, juga boleh juga bahan yang udah dicelup di minyak za'faron. Lil mar'ati, ya, khusus buat ibu-ibu. Wasabiyi mal karahati, tapi kalau anak-anak sobi, anak muda, anak kecil, itu hukumnya makruh, gitu ya. Wa mahallu tajhizihi at-tarkatu, dan perawatan mayit itu, ya, wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma akrimna bis sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansaraha, wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi, warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.